para sedulur kabeh, para pecinta primbon Jawa kuno. Dalam hitungan takdir Jawa, tidak semua orang yang dicintai akan berjaya. Ada weton yang justru makin dibenci, makin naik derajat hidupnya, makin dijatuhkan, makin kuat rezekinya, makin diremehkan, makin tinggi singgasananya. Dan weton itu adalah weton pon. Malam ini, simak baik-baik, karena ini bukan sembarang ramalan, melainkan rahasia takdir yang membuat banyak orang merinding. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua manusia dilahirkan dengan jalan hidup yang lembut dan mudah. Ada sebagian kecil weton yang sejak lahir sudah membawa beban takdir berat, seolah hidupnya disiapkan untuk ujian demi ujian. Dan salah satu weton itu adalah weton pon. Weton pon berada di persimpangan energi besar. Ia bukan weton biasa. Ia adalah weton dengan getaran panas, keras, dan menekan, seperti besi yang ditempa berkali-kali sebelum menjadi pedang sakti. Sejak hari kelahirannya, alam sudah memberi tanda bahwa hidupnya tidak akan lurus dan nyaman. Orang yang lahir di weton pon sering mengalami hal yang sulit dijelaskan dengan logika. Sejak kecil, mereka kerap merasa tidak sepenuhnya diterima di lingkungan. Menjadi sasaran omongan meski tidak berbuat salah. Selalu harus berjuang lebih keras dibanding orang lain. Primbon menyebut ini sebagai urip kebak tetekan, hidup penuh tekanan. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena jiwanya dipersiapkan untuk menanggung beban besar di masa depan. Weton pon jarang diberi keberuntungan instan. Rezekinya tidak datang tiba-tiba sejak muda. Justru sebaliknya, hidupnya sering dimulai dari kekurangan, kesulitan ekonomi, rasa tertinggal dibanding teman sebayanya. Namun leluhur Jawa berpesan, sing uripe abot nalika enom, biasane sing sugih lan kuasa nalika pungkasan. Artinya, siapa yang hidupnya berat di awal, dialah yang biasanya berada di puncak pada akhirnya. Getaran weton pon membuat pemiliknya memiliki karakter batin yang kuat. Mereka terlihat tenang, tapi menyimpan tekanan besar di dalam diri. Mereka jarang mengeluh, namun sering memendam luka. Dan justru dari luka inilah energi rezeki besar mulai terbentuk. Primbon menuliskan bahwa weton pon membawa aura takdir keras. Aura ini membuat hidupnya seperti selalu diuji. Namun ujian itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mematangkan jiwanya sebelum menerima limpahan besar. Tidak heran jika banyak weton pon yang terlihat biasa saja di awal, diremehkan karena hidupnya lambat, dianggap tidak beruntung. Padahal sesungguhnya, alam sedang menyiapkan lonjakan besar dalam hidupnya. Weton pon bukan ditakdirkan untuk hidup nyaman sejak awal. Ia ditakdirkan untuk menjadi kuat, tahan banting, dan kebal terhadap tekanan manusia. Karena kelak, ia akan berada di posisi yang membuat banyak orang terdiam. Bab ini adalah kunci awal. Jika kamu weton pon dan hidupmu terasa berat sejak awal, itu bukan pertanda gagal. Itu adalah tanda bahwa takdirmu tidak kecil. Dalam hitungan primbon Jawa, tidak semua kebencian lahir dari kesalahan. Ada kebencian yang muncul bukan karena perbuatan, melainkan karena getaran takdir seseorang terlalu kuat untuk diterima batin orang lain. Dan inilah yang sering dialami oleh pemilik weton pon. Weton pon membawa aura dominan yang tidak kasat mata. Aura ini tidak berisik, tidak meledak, namun menekan dan menusuk batin. Saat seseorang dengan weton pon hadir di suatu tempat, energi ruangan sering berubah tanpa disadari. Ada yang merasa tidak nyaman, ada yang gelisah, bahkan ada yang tiba-tiba merasa rendah tanpa tahu sebabnya. Primbon menyebut kondisi ini sebagai aura sing ngungkuli waton, aura yang melampaui ukuran kewajaran. Bukan karena weton pon ingin menonjol, melainkan karena takdirnya memang lebih besar dari lingkungannya. Inilah awal mula kebencian muncul. Bukan karena weton pon sombong, tetapi karena keberadaannya membuka bayangan dalam diri orang lain. Orang yang batinnya belum siap akan merasa terancam, iri tanpa alasan, panas hati meski tidak disakiti,
Banyak weton pon mengalami fenomena aneh. Mereka bersikap biasa, bahkan rendah hati, namun tetap menjadi sasaran omongan, fitnah, dan penilaian buruk. Dalam primbon kuno tertulis, sing padhange kakehan, bakal dianggap peteng dening sing durung siap endelok cahya. Artinya, orang yang membawa cahaya terlalu besar, akan dianggap gelap oleh mereka yang belum siap melihat terang. Aura weton pon sering disebut sebagai aura bayangan cahaya besar. Semakin besar potensi rezeki dan derajatnya di masa depan, semakin kuat pula reaksi negatif dari lingkungan sekitarnya. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai penyaring alami dari semesta. Kebencian ini adalah tanda bahwa weton pon sedang berada di jalur takdirnya. Jika hidupnya terlalu mudah dan semua orang menyukainya, justru itu pertanda energi besarnya belum aktif. Primbon Jawa mengajarkan bahwa orang bertakdir besar tidak akan berjalan sendirian tanpa bayangan. Dan bayangan itu sering berupa manusia-manusia yang meremehkan, mencibir, dan mencoba menjatuhkan. Namun sesungguhnya, setiap kebencian yang datang pada weton pon adalah pantulan dari ketakutan orang lain terhadap potensi yang belum mereka miliki. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Jika kamu weton pon dan sering dibenci tanpa sebab, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi, kamu sedang membawa cahaya takdir yang terlalu terang untuk lingkungan yang belum siap menerimanya. Dalam primbon Jawa kuno, tidak semua rezeki datang dari pujian dan dukungan. Ada rezeki besar yang justru lahir dari tekanan, kebencian, dan pandangan buruk manusia. Dan rahasia ini paling kuat melekat pada weton pon. Leluhur Jawa meyakini bahwa weton pon memiliki kemampuan langka, yakni mengubah energi negatif menjadi daya tarik rezeki. Apa yang bagi orang lain adalah luka, bagi weton pon justru menjadi bahan bakar kemakmuran. Setiap kebencian yang diterima weton pon tidak hilang begitu saja. Dalam hitungan batin dan semesta, kebencian itu dikumpulkan, dipadatkan, lalu diubah menjadi daya dorong nasib. Primbon menyebut proses ini sebagai pangowahan rasa dadi bandha, perubahan rasa pahit menjadi harta. Itulah sebabnya, banyak weton pon mengalami kejadian aneh dalam hidupnya. Saat mereka diremehkan, difitnah, dijatuhkan secara batin. Justru pada masa itulah, usaha mulai bergerak, jalan rezeki terbuka tak terduga. Kesempatan datang dari arah yang tidak disangka. Semakin keras tekanan manusia, semakin kuat pula reaksi alam semesta. Primbon menuliskan, sing sabar nalika diremehke, bakal diunggah derajat dening jagat. Artinya, siapa yang mampu diam dan bertahan saat diremehkan, dialah yang akan diangkat derajatnya oleh semesta. Weton pon jarang kaya dengan cara biasa. Rezekinya sering datang lewat lonjakan mendadak, titik balik ekstrim, kesempatan emas setelah masa gelap. Banyak weton pon yang baru merasakan kelimpahan setelah mengalami fase paling menyakitkan dalam hidupnya. Namun justru disitulah kunci terbuka. Kebencian manusia bekerja seperti palu. Jika mengenai besi rapuh, ia akan hancur. Namun jika mengenai weton pon, ia justru menempa jiwanya menjadi kuat dan bernilai tinggi. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki besar tidak boleh jatuh ke tangan jiwa yang rapuh. Karena itulah weton pon diuji dengan kebencian, agar saat kekayaan datang, ia tidak tumbang oleh kesombongan atau takut kehilangan. Bab ini adalah titik balik pemahaman. Jika kamu weton pon dan hidupmu terasa semakin berat karena orang lain, itu bukan pertanda kamu salah jalan. Justru itu tanda bahwa pintu rezeki sedang dipaksa terbuka oleh takdirmu sendiri. Ingat baik-baik, bukan doa manusia yang menentukan naik turunnya weton pon, melainkan ketahanan batin saat menghadapi kebencian. Semakin kamu kuat, semakin deras rezeki yang akan mengalir. Dalam primbon Jawa, rezeki besar tidak datang tanpa pertanda. Terutama bagi weton pon, tanda-tanda itu sering muncul samar, berlapis, dan terasa aneh. Banyak yang tidak menyadari bahwa saat hidup terasa paling menekan,
Justru disitulah roda nasib mulai berputar cepat. Tanda pertama adalah hidup terasa sempit. Namun selalu ada jalan kecil yang terbuka. Weton Pon sering berada di kondisi serba pas-pasan. Namun anehnya tidak pernah benar-benar jatuh. Ada saja bantuan tak terduga, peluang kecil yang menyelamatkan, atau rezeki datang tepat di saat genting. Primbon menyebut ini sebagai napas rezeki, tanda bahwa semesta belum melepasmu. Tanda kedua, tekanan dari manusia meningkat. Saat Weton Pon mendekati fase naik, lingkungan justru terasa makin tidak ramah. Omongan semakin tajam, fitnah semakin sering, dan orang-orang yang dulu biasa saja mendadak berubah sikap. Ini bukan kebetulan. Primbon menuliskan, nalika lintang rezeki munggah, suara Allah bakal luwih rame. Artinya, ketika bintang rezeki naik, suara kebencian akan makin nyaring. Tanda ketiga, muncul dorongan batin yang kuat untuk berubah. Weton Pon mulai merasa tidak cocok dengan rutinitas lama. Ada gelisah yang mendorong untuk ganti arah usaha, berani mengambil keputusan besar, melepas hubungan atau kebiasaan yang mengikat. Dorongan ini bukan nafsu, melainkan bisikan takdir yang menuntun ke jalur baru. Tanda keempat, mimpi dan isyarat simbolik semakin sering. Banyak Weton Pon bermimpi tentang cahaya emas, gerbang terbuka, tangga naik, air mengalir deras, kitab atau simbol kuno. Dalam Primbon, mimpi seperti ini adalah sandi rezeki, tanda bahwa alam bawah sadar sudah selaras dengan jalur kemakmuran. Tanda kelima, kesabaran diuji di titik paling melelahkan. Ini fase paling berbahaya. Banyak Weton Pon gagal tepat di sini karena putus asa, membalas kebencian, tergoda jalan pintas. Padahal Primbon menegaskan, jika Weton Pon mampu bertahan sedikit lebih lama, lonjakan hidup akan datang tanpa peringatan. Bab ini adalah peringatan sekaligus penguat. Jika kamu Weton Pon dan mengalami tanda-tanda di atas, jangan panik dan jangan mundur. Itu bukan tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa kekayaan sedang mencari bentuknya. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak ada rezeki besar tanpa kunci. Dan tidak ada kunci tanpa pantangan. Terutama bagi Weton Pon, yang ditakdirkan menerima limpahan besar. Pantangannya jauh lebih berat dibanding weton lain. Leluhur Jawa berpesan, sing diwenehi akeh, bakal dituntut luwih ati-ati. Siapa yang akan diberi banyak, harus jauh lebih waspada dalam bersikap. Pantangan pertama Weton Pon adalah membalas kebencian dengan dendam. Saat hidup mulai bergerak naik, godaan terbesar Weton Pon bukan kemiskinan, melainkan keinginan untuk membuktikan diri dan membalas perlakuan orang lain. Primbon menegaskan, setiap dendam yang dipelihara akan menjadi simpul pengunci rezeki. Bukan karena orang lain, melainkan karena batin Weton Pon sendiri menjadi berat. Pantangan kedua adalah merendahkan orang lain saat mulai berhasil. Weton Pon sering mengalami lonjakan hidup yang drastis. Dari diremehkan menjadi diperhitungkan. Dari tidak dianggap menjadi pusat perhatian. Namun jika pada fase ini Weton Pon tergelincir pada kesombongan, maka semesta akan menarik kembali apa yang baru saja diberi. Primbon menyebutnya sebagai banda bali marang asal, harta kembali ke tempat semula. Pantangan ketiga adalah memamerkan rezeki sebelum waktunya matang. Rezeki Weton Pon ibarat buah besar yang masih muda. Jika dipamerkan terlalu cepat, ia akan mengundang iri yang berat, energi dengki yang padat, gangguan batin yang tidak kasat mata. Primbon Jawa mengingatkan, rezeki yang diumbar sebelum waktunya akan retak sebelum sempat dinikmati. Pantangan keempat adalah melupakan sedekah dan welas asih. Banyak Weton Pon gagal mempertahankan kekayaan bukan karena kurang pintar, melainkan karena memutus aliran welas asih. Sedekah bagi Weton Pon bukan soal besar kecilnya jumlah, melainkan penjaga jalur rezeki. Sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus, ia menjadi pengaman takdir. Pantangan kelima adalah tergoda jalan pintas.
Saat peluang besar datang, akan muncul pilihan cepat yang terlihat menguntungkan namun gelap. Primbon menyebut fase ini sebagai ujian emas palsu. Jika weton pon memilih jalan pintas, rezeki mungkin datang cepat, namun akan hilang lebih cepat lagi. Bab ini adalah peringatan keras. Banyak weton pon sudah sampai di gerbang kaya raya, namun gagal melangkah masuk karena melanggar pantangan-pantangan ini. Ingat baik-baik, bagi weton pon, rezeki tidak hilang karena orang lain, melainkan karena kesalahan sikap saat rezeki mulai mendekat. Dalam primbon Jawa kuno, setiap takdir besar selalu memiliki akhir yang sunyi namun mengguncang. Begitu pula dengan weton pon. Setelah melewati hidup penuh tekanan, kebencian, fitnah, dan ujian batin, tibalah weton ini pada fase yang disebut leluhur sebagai pungkasan sing gumunake, akhir yang membuat banyak orang terdiam. Di fase ini, weton pon sering tidak lagi berisi. Ia tidak sibuk membuktikan diri. Ia tidak mengejar pengakuan. Namun justru di saat itulah, hasil hidupnya mulai terlihat nyata. Orang-orang yang dulu meremehkan akan menyaksikan perubahan tanpa pengumuman. Yang dulu mencibir, kini diam. Yang dulu meragukan, kini bertanya-tanya dalam hati. Kok bisa dia sampai sejauh itu? Primbon menyebut fase ini sebagai waktu panen tanpa sorak. Rezeki datang stabil, besar, dan bertahan lama. Bukan sekadar kaya secara materi, namun juga kaya pengaruh, kewibawaan, dan ketenangan batin. Weton pon jarang menang dengan cara mencolok. Kemenangannya terasa sunyi namun absolut. Ia tidak perlu menjelaskan apapun, karena hidupnya sendiri telah menjadi jawabannya. Di titik ini, kebencian masa lalu berubah fungsi. Fitnah menjadi pelajaran. Tekanan menjadi kekuatan. Air mata menjadi saksi. Semua yang dulu menyakitkan, kini berdiri sebagai pondasi kejayaan. Primbon Jawa menuliskan, sing sabar nganti pungkasan, bakal diparingi luwih saka sing dikarepake. Artinya, siapa yang sabar sampai akhir, akan diberi lebih dari yang pernah ia minta. Weton pon akhirnya memahami satu rahasia besar. Ia tidak pernah ditakdirkan untuk disukai semua orang. Ia ditakdirkan untuk berhasil tanpa perlu pengakuan. Karena takdirnya bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menjalankan peran besar dalam garis hidupnya sendiri. Di akhir perjalanan, weton pon sering menjadi sosok yang dihormati tanpa meminta, didengar tanpa berteriak, diperhitungkan tanpa memamerkan. Dan saat itulah, semesta menutup perjalanan panjang ini dengan satu keputusan, memberi tanpa menarik kembali. Bab ini adalah pengingat terakhir. Jika kamu weton pon dan hidupmu terasa berat sejak awal, jangan iri pada mereka yang jalannya mudah. Karena jalanmu memang bukan jalan biasa. Dibenci manusia bukan kutukan bagimu. Itu adalah tanda bahwa takdirmu terlalu besar untuk dipahami sembarang orang. Dan ketika waktunya tiba, bukan manusia yang mengangkatmu, melainkan semesta itu sendiri. Jika kamu weton pon, jangan takut dibenci. Justru saat itulah semesta sedang menyiapkan rezekimu. Jika naskah ini terasa benar dan merinding, silakan like, share, dan subscribe agar energi kebaikan terus mengalir. Tulis di kolom komentar, saya weton pon, siap naik rezeki. Sampai jumpa di naskah primbon berikutnya. Salam takdir dan rezeki Jawa kuno.